Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai akuntansi penanaman dana bank yang meliputi kas bank, giro BI, giro di bank lain, kredit yang diberikan, serta pembelian surat berharga. Anggota kelompok kami yaitu ada Perkenalkan, nama Likuana Flora Divaliga. Perkenalkan, nama saya Misi Indraya. Perkenalkan, nama saya Putri Alvina Sari. Perkenalkan, nama saya Sheila Beta Dinata. Jadi di sini yang pertama itu ada penanaman dana bank. Apa sih penanaman dana bank itu? Jadi pendanaan adalah upaya memperoleh serta mengelola dana baik berupa modal utama maupun tambahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek, program, ataupun portofolio. Dalam dunia perbankan, penanaman dana ini berarti aktivitas menempatkan dana pada berbagai instrumen investasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya itu kita ada bentuk penanaman dana bank. Yang pertama itu primary reserve, yaitu cadangan likuiditas yang disimpan bank untuk mengantisipasi kebutuhan penarikan tunai atau transfer dari nasabah. Selanjutnya ada secondary reserve, yaitu cadangan likuiditas yang digunakan untuk memenuhi kewajiban bank terkait clearing maupun pembayaran. Selanjutnya ada yang terakhir loan portfolio, yakni dana yang dialokasikan bank dalam bentuk pemberian kredit atau pinjaman kepada nasabah. Nah, di sini ada kas dan bank. Jadi, kas itu adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas ini termasuk dalam mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukaran kepada Bank Indonesia. Nah, di sini juga ada perubahan posisi saldo kas di bank umumnya disebabkan oleh apa saja nih. Yang pertama ada penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua ada penyetoran atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Ketiga ada penggunaan untuk transaksi intern bank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya lain-lain seperti operasional dan sebagainya. Jadi ada juga tujuan penanaman uang kas. Dalam penanaman kas, untuk tujuan operasional harus diperhatikan dasar kebutuhan dana. Rata-rata uang tunai setiap hari, sedangkan penanaman dana kas ke bank lain harus memperhatikan syarat minimum yang harus dipelihara oleh bank, yaitu sebesar 5% dari dana masyarakat yang dimiliki oleh bank, sehingga terjadi likuiditasnya. Kemudian ada juga tujuan penanaman uang kas. Yang pertama adalah untuk kegiatan operasional, yang kedua untuk memelihara likuiditas, yang ketiga untuk menghindari terjadinya over atau under liquid, yang keempat untuk memanfaatkan kelebihan dana, yang kelima ada pendapatan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jadi, contoh soalnya yaitu Bank ABC Depok mengirimkan uang secara fisik ke Bank ABC Bekasi sebesar 100 juta karena kebutuhan alat likuid di cabang tersebut. Pencatatan jurnalnya yaitu debitnya pencatatan pada Bank ABC Depok sebesar 100 juta, kemudian kreditnya RAK cabang Bekasi 100 juta. Pencatatan pada Bank ABC Bekasi yaitu debitnya K 100 juta dan kreditnya RAK cabang Depok sebesar 100 juta. Di sini saya akan presentasikan mengenai giro BI. Jadi giro BI adalah rekening giro yang dimiliki oleh bank komersial di Bank Indonesia. Giro BI ini berfungsi untuk membiayai transaksi antar bank melalui clearing, transfer, dan penyelesaian lainnya. Nah, giro BI ini tuh wajib ada karena menjadi giro wajib minimum atau GWM, yaitu cadangan minimum yang harus disimpan di BI sesuai ketentuan OJK atau BI. Selanjutnya ada fungsinya yaitu sebagai regulasi, yaitu menjamin kesehatan dan stabilitas sistem perbankan, yaitu dengan menyimpan cadangan wajib. Selanjutnya itu ada transaksi antar bank. Jadi semua transaksi besar antar bank, misalnya seperti clearing, itu lewat transaksi giro di BI. Juga sebagai likuiditas, yaitu jadi salah satu alat untuk mengatur jumlah uang beredar. Lalu di sini ada contoh dari giro BI, yaitu Bank Jayakarta menyetorkan kas sebesar 5 miliar ke rekening giro di Bank Indonesia untuk memenuhi ketentuan giro wajib minimum atau GWM. Jurnalnya yaitu giro pada BI pada kas bank sebesar 5 miliar.
Selanjutnya ada giro pada bank lain. Jadi giro pada bank lain adalah rekening simpanan dana pihak ketiga yang memungkinkan nasabah menarik dananya kapan saja menggunakan cek, bilet giro, atau perintah pemindah bukuan kepada bank lain. Fungsinya yaitu sebagai transaksi antar bank, yaitu mempermudah pembayaran atau penagihan dengan bank lain, juga sebagai kerjasama antar bank, misalnya untuk transaksi clearing, penempatan dana sementara, atau hubungan koresponden bank. Juga sebagai likuiditas tambahan, yaitu supaya bank lebih fleksibel dalam mengatur aliran dana. Lalu di sini ada contoh dari giro pada bank lain, yaitu Bank Thaib menempatkan dana sebesar 2 miliar pada Bank Sulis dalam bentuk giro untuk mempermudah transaksi antar bank. Jurnalnya yaitu giro pada bank lain pada kas bank sebesar 2 miliar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kredit yang diberikan. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang dimana menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali dalam bentuk aktiva produktif seperti kredit. Penyaluran dana ini menjadi sumber utama pendapatan bank karena menghasilkan bunga. Nah, pencatatan akuntansi kredit itu harus dilakukan dengan teliti agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang akurat bagi manajemen. Nah, selanjutnya di sini jenis kredit yang diberikan oleh bank itu ada 3. Berdasarkan penggunaannya ada kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit profesi. Selanjutnya yang kedua itu berdasarkan jangka waktu. Yang jenisnya itu ada kredit jangka pendek sama kredit jangka panjang. Terus selanjutnya itu berdasarkan bentuk kredit rekening koran dan pinjaman angsuran. Nah, di sini ada contoh soal dan jurnalnya. Apabila manajemen Bank XYZ telah menyetujui pemberian kredit investasi kepada PT Info sebesar 100 juta rupiah untuk ekspansi usaha dengan suku bunga sebesar 50 juta rupiah, biaya materai dan lainnya sebesar 50.000 rupiah, dan biaya notariat pada notari Andi sebesar 5 juta rupiah dibebankan dan dibayar langsung oleh calon nasabah Bank XYZ. Nah, jurnalnya itu kredit rekening administratif rupiah, kredit yang telah disetujui sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya itu sedangkan untuk perhitungan provisi kreditnya akan dibukukan ayat jurnal sebagai berikut. Debitnya itu giro rekening PT Info sebesar 6.550.000 pada pendapatan provisi kredit 1.500.000. Selanjutnya ada persediaan formulir berharga 50.000 dan selanjutnya giro rekening Tuan Andi 5 jutaan rupiah. Terus apabila PT Info kemudian menarik selembar cek debitur yang telah disetujui sebesar 25 juta kepada PT MNA, kemudian cek disetorkan ke Bank XYZ untuk keuntungan PT ABC, nasabah Bank LMN ZKT melalui clearing oleh Bank XYZ, maka akan dibukukan debitur rek PT Info sebesar 25 juta rupiah pada Bank Indonesia Giro 25 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi ini akan mengurangi sisa komitmen Bank XYZ kepada PT Info. Maka jurnal untuk mengurangi sisa komitmen bank sebagai berikut. Rekening administrasi rupiah, kredit yang telah disetujui 25 juta rupiah. Next. Oke, apabila sampai akhir bulan tidak ada lagi mutasi bagi PT Info, maka perhitungan bunganya itu 25 juta dikali 28% dikali 30 per 360 yang akan menghasilkan 583.334 rupiah. Nah, apabila pencatatan bunga secara akrual basis bunga dari PT Info, maka akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai debitur tunggakan bunga rekening PT Info sebesar 583.334 pada pendapatan bunga debitur 583.34. Apabila PT Info merupakan non-performing loan, maka Bank XYZ menerapkan metode pengakuan pendapatan cash basis dan akan dibukukan dengan ayat jurnal rekening administratif nasabah debitur tunggakan bunga rekening PT Info 583.334. Selanjutnya yaitu ada pembelian surat berharga. Jadi penanaman dana dalam bentuk surat berharga ini biasa dilakukan dengan tujuan jangka pendek atau sementara aja. Investasi ini itu gak dimaksudkan untuk disimpan dalam jangka panjang, melainkan akan dijual kembali pada saat kondisi pasar diperkirakan menguntungkan, sehingga bank atau investor ini dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jualnya. Strategi ini juga sering digunakan untuk menjaga likuiditas sekaligus memaksimalkan keuntungannya.
Nah, apa saja sih jenis-jenis dari surat berharga itu? Yang pertama, itu ada saham sebagai tanda kepemilikan perusahaan dan berpotensi memberikan dividen serta capital gain. Yang kedua itu ada wesel berupa surat perintah pembayaran sesuai uang pada jumlah waktu tertentu. Yang ketiga itu ada obligasi, yakni surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah. Yang keempat itu ada sekuritas kredit, yaitu berupa instrumen yang terkait dengan pemberian pinjaman. Dan yang terakhir itu ada surat berharga lain seperti baik yang diperdagangkan di pasar uang untuk jangka pendek maupun pasar modal yang digunakan untuk jangka panjang. Selanjutnya di sini ada contohnya. Pada tanggal 31 Juli, Bank Mega membeli selembar obligasi PT Jasa Marga yang berjangka 10 tahun dengan nilai nominal 10 juta pada kurs sebesar 98% dan suku bunga sebesar 15% setahun dibayarkan setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Maka pencatatannya itu seperti ini. Yang pertama ada debit surat berharga obligasinya sebesar 10 juta. Lalu ada debit lagi pendapatan bunga obligasinya sebesar 250.000. Lalu di kreditnya itu pendapatan premi obligasi yang ditangguhkan sebesar 200.000 dan kas sebesar 10.050.000. Selanjutnya ada pembayaran bunga tanggal 1 Desembernya itu dicatat dengan debitnya kas sebesar 750.000, lalu kreditnya pendapatan bunga obligasi sebesar 750.000 juga. Lalu ada pada tanggal 31 Desember obligasi ini harus disajikan di neraca dan diamortisasi dari pendapatan yang ditangguhkan dengan catatan sebagai berikut. Debitnya itu pendapatan premi obligasi yang ditangguhkan sebesar 10.000 dan kreditnya pendapatan premi obligasi sebesar 10.000. Sekian dari pemaparan kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.